Bumi Pasai dalam suasana perjuangan yang penuh dengan semangat pada hari ini. Ibu bapak, saya datang bersama rombongan dan saya datang bersama istri. Boleh istri saya ajak dong? Video, Pak, main video. Video itu itu. Kita berdua di depan ya bapak ya. Ini rencana ini kali apa aja Bu? Halo. Belum jam makan siang ya? Iya. Kalau di sini bisa pada makan siang semuanya. Saya tiba di Aceh bulan Desember tahun lalu bersama-sama di Banda Aceh, dan pada waktu itu semua menyerukan Pak Anies, kita ingin Indonesia yang lebih adil, Aceh yang mendapatkan keadilan. Karena tanah ini adalah tanah yang melahirkan pejuang-pejuang. Tanah ini penuh dengan sejarah orang-orang yang harumnya melampaui waktu, yang namanya dikenang bukan karena kompromi, bukan karena kolaborator, tapi karena selalu siap melawan ketidakadilan. Ketika kolonialisme datang ke Nusantara, rakyat Aceh tidak memberikan tempat untuk kolonial berada di tanah Aceh. Tempat yang Belanda tidak pernah bisa masuki, namanya apa? Aceh. Di sini orang-orang yang teguh, orang-orang yang konsisten, istiqomah, dan konsistensi untuk menghadirkan keadilan itu ditunjukkan juga. Tadi diceritakan oleh Bapak Ahmad Ali, putra Aceh bernama Surya Paloh. Kalau dia mau hidup nyaman, usia sudah 72 tahun, beliau memilih untuk melakukan pilihan yang tidak sederhana, mencalonkan untuk perubahan, dan sesudah itu mendapatkan banyak sekali tekanan, ancaman, dan apa yang terjadi? Apakah beliau melunak? Apakah beliau takluk? Apakah beliau tunduk? Dia meneruskan tradisi pejuang putra-putra Aceh. Sekali layar berkembang, surut kita berpantang. Begitu memutuskan saya berjuang untuk keadilan, saya berjuang untuk perubahan, semua dihadapi, insya Allah Allah bukakan pintu keberhasilan. Begitu juga dengan di sini. Ini adalah tanah modal. Republik ini berhutang besar pada Aceh. Republik ini berhutang luar biasa besar pada Aceh. Hutang itu belum sepenuhnya dilunasi oleh Aceh. Karena itu ke depan kita ingin memastikan bahwa undang-undang untuk kekhususan Aceh bisa kita lanjutkan, dan kita pastikan bahwa semua anggaran yang menjadi hak warga Aceh bisa dikembalikan ke Aceh. Saya mendapatkan catatannya, saya lihat catatannya Bapak sekalian, betapa di tempat ini kemajuan belum dinikmati oleh semua, pembangunan belum dirasakan oleh semua. Betul? Undang UPA belum terlaksana dengan tuntas. Betul? Karena dana, apalagi kita punya desentralisasi, tapi cuma di atas kertas. Kita kembalikan bahwa rakyat Aceh punya kemampuan dan bisa menjalankan desentralisasi itu. Karena itu kita merasa penting
Untuk nantinya ada badan khusus untuk percepatan pembangunan di Aceh. Dilakukan kalau perlu perpanjangan agar penggunaan dana dari UKA ini dimanfaatkan untuk daerah-daerah yang selama ini belum mendapatkan manfaat. Setuju? Baik sekalian, kita kembali ke Aceh bukan sekedar untuk berjumpa dan bersalaman. Kami datang ke Aceh untuk berkata berhadapan dengan Bapak sekalian. Cukup sudah ketimpangan dirasakan rakyat Aceh. Harus berubah. Setuju? Setuju. Harus adil. Setuju? Setuju. Negeri ini kaya raya. Dan Indonesia pernah ditopang. Ada masa di mana 50% pendapatan APBN dikirimkan dari Aceh. Betul. Hari ini kita harus tuntaskan. Insya Allah 2024 menjadi sejarah baru untuk Aceh ke depan. 2024 dimulainya babak baru untuk Aceh yang sejahtera. Tertinggal dipercepat kesejahteraannya. Yang sudah besar tidak perlu dimusuhi, biarkan tambah besar, tapi yang kecil jangan terus makin kecil. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Tapi itu semua tidak bisa terjadi hanya dengan kita berkumpul di lapangan. Tidak bisa terjadi dengan demonstrasi, tidak bisa terjadi dengan surat, tidak bisa terjadi dengan protes. Yang dibutuhkan namanya kewenangan. Kewenangan. Tanpa kewenangan kita tidak bisa membuat perubahan. Saya beri contoh dulu. Bapak Ibu, di Jakarta dulu ada satu tempat. Tempat itu namanya Alexis. Yes. Hotel. Ada yang tahu? Hotel. Kok bisa tahu Alexis di sini? Saya baca media. Yang penting jangan pernah ke sana ya. Ya, betul. Jangan pernah ke sana. Tahunya dari videonya cukup. Ya, oke. Tidak perlu inspeksi. Dan sudah tidak ada soalnya ya. Tempat maksiat. Diprotes, di demo. Para ulama, para tokoh masyarakat memprotes, minta ditutup. Tidak bisa ditutup. Entah siapa yang ada di belakangnya, tidak pernah bisa ditutup. Lalu 2017 terjadi pergantian gubernur. Gubernur baru masuk di Jakarta. Apa yang terjadi? Alexis ditutup. Cukup dengan selembar kertas dan satu tanda tangan. Tidak perlu ribuan berdemonstrasi, tidak perlu ribuan memprotes, cukup selembar kertas dan satu tanda tangan, habis tempat maksiat itu. Itulah kewenangan Bapak Ibu sekalian. Bila kita ingin Aceh mendapatkan porsi yang lebih besar untuk anggaran, bila Aceh ingin kesejahteraan program-programnya datang ke Aceh, maka berikan tanda tangan itu dan nanti programnya dilaksanakan di Aceh ini. Itulah tugasnya ketika kita nanti tanggal 14 Februari. Bapak Ibu sekalian, yang tanda tangan adalah mereka yang nanti dipilih. Tapi yang membuat tanda tangan itu terjadi adalah tusukan Bapak Ibu sekalian di TPS. Tusukan Bapak Ibu yang menentukan kepada siapa tanda tangan itu diberikan, kepada siapa kewenangan itu diberikan. Siapa diberikan? Siapa diberikan? Siapa diberikan? Biiznillah, kemenangan itu bukan kemenangan satu orang, bukan kemenangan satu partai, bukan kemenangan satu koalisi, tapi kemenangan bagi rakyat Aceh untuk yang lebih adil di masa depan.
Itulah sebabnya kita berkumpul di sini menyamakan komitmen kita. Ini kalimat-kalimat yang direkam, kalimat-kalimat yang dicatat, yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh rakyat Aceh, yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita bersama-sama di sini berkomitmen, insya Allah dengan perubahan yang dimenangkan, maka rakyat Aceh akan dimenangkan untuk lebih sejahtera, lebih adil. Tidak boleh lagi di Aceh ini ada yang tertinggal, apalagi kaum perempuannya. Aceh punya tradisi perempuan-perempuan pejuang, perempuan-perempuan teladan, perempuan-perempuan terdidik. Di saat banyak tempat perempuan tidak terdidik, di Aceh semua perempuan sudah melek huruf. Betul? Ini harus dikembalikan. Dan kalau ini bisa kita kembalikan, insya Allah kita semua nanti bisa menengok ke belakang. Ibu bapak yang hadir di sini, berada di lapangan ini, terik matahari memang panas. Betul sekalian? Tapi bapak ibu nanti bisa bilang, di saat Aceh di persimpangan jalan, di saat Indonesia di persimpangan jalan, jalan menuju kesejahteraan dan jalan yang membiarkan ketidakadilan, saya memilih berjuang. Saya tidak duduk diam di rumah dan menonton. Saya datang ke lapangan ini, saya ikut berjuang di lapangan ini. Melakukan perubahan. Siapa itu ibu bapak sekalian di sini? Bisa ibu katakan pada diri bapak ibu, katakan pada anak, pada saudara, bahkan pada anak cucu nanti. Di kemudian hari ketika Aceh sudah berubah, ibu bapak bisa bilang, ada tanganku di perubahan itu. Ada tusukan suaraku di perubahan itu. Dan ada kehadiranku menjangkau semua untuk terjadinya perubahan. Saya berada di depan menerima amanat ini, tetapi perjuangannya bukan satu orang, perjuangannya oleh semua yang ada di sini. Insya Allah perjuangan kita dimudahkan. Amin, insya Allah. Saya ingin meminta kepada satu perwakilan dari masing-masing partai pendukung, satu dari partai lokal, satu masing-masing dari partai nasional untuk berdiri di depan sini, di belakang saya. Satu-satu saja. Nah, ibu, Hidup Anies. ini ibu bapak ibu sekalian, saya berdua dengan istri. Kenapa kami datang berdua? Kami ingin menunjukkan kami saling mencintai dan kami berdua mencintai Aceh. Saya tidak datang sendirian, datang berdua dengan istri, dan kita ingin sujud kita di tempat ini, air wudhu yang diambil tempat ini, air wudhu dan sujud yang kita bawa kenangannya pulang ke Jakarta nanti. Hidup ini. Anak betul ni, anak betul. Sampai masih tetap ada di sana, karena kita tidak punya kekuatan di DPR. Bila DPR kita tidak kuat, maka rencana-rencana kita bisa dihentikan. Sebaik-baiknya rencana, bila itu dihentikan, dia hanya ada di atas kertas dan tidak jadi kenyataan. Untuk menjadi kenyataan, kita harus punya kekuatan di DPR juga. Siap memilih partai-partai yang di belakang sini? Siap memilih? Inilah partai-partai yang menjadi mitra, baik di Aceh maupun di tingkat nasional. Insya Allah dengan begitu, semua rencana kita lolos di eksekutif, lolos di legislatif, dan jadi kenyataan di masyarakat. Insya Allah. Hidup ini. Siap mendukung semua? Siap. Siap bekerja? Siap. Siap mendukung semua? Aceh adalah tanah pejuang. Tunjukkan pejuang-pejuang itu masih ada di negeri ini. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, terima kasih pada semua yang memilih hadir. Terima kasih pada semua yang memilih mendukung. Insya Allah ini dicatat sebagai amal soleh Bapak Ibu sekalian. Amin, 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 amin. Dicatat sebagai bagian dari jihad Bapak Ibu sekalian. Insya Allah, amin. Ini adalah pilihan kita ke depan dan insya Allah kita diberikan kemenangan. Amin. Kita akhiri dengan selawat azil bersama-sama.
Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad wa syghili dhalimin bil dhalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa syghili dhalimin bil dhalimin. Akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Siapa yang digoblos? Siapa yang digoblos? Siap jangkau semua. Siap jangkau semua. Insya Allah kemenangan diantarkan kepada rakyat. Amin. Allahu Akbar. Insya Allah keadilan dikembalikan ke Aceh. Amin. Insya Allah keberhasilan dikembalikan ke Aceh. Allahu Akbar. Amin. Masyarakat Aceh merasakan tempat yang baldatun gaibatun wa'abun wa'abun. Amin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.